Bayangin 25 tahun BAB di kamar, kencing di kamar, makan di kamar, tidur di kamar itu juga guys. Kamarnya sempit pula itu guys, tidak berjendela, tidak bercahaya guys. Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Aci Cohex TV. Bagi Anda yang masih baru di channel ini, terima kasih telah berkunjung. Channel ini berisikan tentang cerita-cerita menarik dan juga ada sedikit video unboxing ya guys ya. So, mohon supportnya untuk tetap like, subscribe, dan juga share ke teman-teman guys. Semoga Anda yang subscribe itu diberikan rezeki berlimpah guys. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang gadis pada abad 18 yang nasibnya sangat memilukan ya guys ya. Pas saya baca artikel ini, saya sempat shock juga guys, dan hampir tidak mempercayai apa yang telah terjadi dengannya. Nah, sebelum saya memulai ceritanya lebih lanjut, mari kita simak dulu intro yang satu ini. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan mulai saja ceritanya. Blanche Monnier adalah seorang gadis cantik yang lahir di keluarga bangsawan yang sangat terpandang. Ini namanya sepertinya bukan begitu ya pelafalannya guys ya. Coba saya cari dulu di Google ya guys. Gimana pelafalannya? Tulisannya sih Blanche Monnier guys. Kita akan coba search dulu ya guys ya. Oke. Blanche Monnier. Blanche Monnier. Oke, guys. Blanche Monnier. Blanche Monnier. Jadi kita akan menyebutnya Blanche Monnier. Oke, Blanche Monnier. Oke guys, kita lanjut lagi ceritanya guys. Blanche Monnier lahir pada tanggal 1 Maret 1849 di Prancis. Tepatnya di mana tidak dituliskan ya guys ya. Tapi sama aja guys, saya juga belum pernah ke Prancis guys. Moro-moro ke Prancis guys. Keluar kota yang sangat jarang guys. Nah, singkat cerita, Blanche Monnier telah tumbuh dewasa menjadi sosialita yang sangat cantik dan terkenal di lingkungannya guys ya. Kalau zaman dulu ada Instagram guys, ini Blanche Monnier udah pasti jadi selebgram yang terkenal ya guys ya. Soalnya Blanche Monnier ini mempunyai wajah yang sangat cantik sekali guys. Nanti saya akan menaruh fotonya di sini ya guys ya. Nah, kita lanjut lagi guys. Nah, cerita tragisnya bermula ketika Blanche Monnier menginjak usianya yang ke-25 tahun. Dimana di saat itu dia masih belum menikah ya guys ya. Soalnya di zaman dulu itu umur segitu udah pasti menikah dan juga mempunyai anak ya guys ya. Padahal banyak sekali pria-pria kaya dari pihak bangsawan yang melamarnya guys. Tapi semuanya ditolaknya dan dia tidak pengen menikahi mereka. Dan Blanche Monnier, aduh kok malah Blanche Monnier pula guys, bentar guys. Lupa guys. Blanche Monnier kayaknya ya. Blanche Monnier. Blanche Monnier, oke. Dan Blanche Monnier malah jatuh cinta dan memilih untuk menikahi seorang pengacara yang boleh dibilang tidak begitu mapan ya guys ya secara ekonomi, dan juga statusnya bukan bangsawan guys. Mengetahui hal tersebut, ibunya pun menjadi sangat marah guys, dan mereka terlibat adu mulut dan adu argumen sepanjang hari itu. Namun Blanche Monnier tetap bersikuku pada pendiriannya dan tetap ngotot akan menikahi pengacara tersebut. Hal tersebut pun lantas membuat ibunya sangat-sangat marah dan kehilangan akal sehat dan mulai mengurung Blanche Monnier di dalam ruangan kecil, gelap, dan tak berjendela guys. Jendelanya ditutup semua sama ibunya ya guys ya. Jadi Blanche Monnier ini kira-kira dikurung di dalam gudang itu guys. Sempit, tidak ada cahaya sama sekali di dalam ya guys ya. Dan kisah tragis Blanche Monnier pun dimulai pada hari itu juga. Dia tidak diizinkan keluar kamar, yang artinya dia tidak dapat lagi berinteraksi dengan orang luar sana ya guys ya. Selain ibu, abang, dan juga pelayannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Blanche Monnier tidak diizinkan keluar dari kamar itu sama sekali guys. Walaupun dia mau BAB, mau pipis, mau apapun tidak boleh ya guys ya. Jadi pipisnya di sana, BAB-nya di sana. Bayangin aja guys, ruangan sempit, gelap gitu guys. Benar-benar keterlaluan ya guys ya ini ibunya ya guys ya. Saya tidak dapat
Tidak logis ya nih guys ya, dari pemikiran ibunya gimana gak tahu lagi lah guys. Dan hal tersebut berjalan selama 25 tahun guys. Bayangin 25 tahun BAB di kamar, kencing di kamar, makan di kamar, tidur di kamar itu juga guys. Kamarnya sempit pula itu guys, tidak berjendela, tidak bercahaya guys. Wah, unbelievable guys. Jadi selama 25 tahun tersebut, ibu dan juga abangnya menjalani hidup sehari-hari seakan tidak terjadi apa-apa ya guys ya. Dan tidak ada merasa bersalah sedikit pun. Dan di lain pihak, sang pengacara kekasih Blanche Monnier pun telah meninggal secara tiba-tiba di tahun 1885. Bisa jadi juga stres ya guys ya, menunggu Blanche Monnier terlalu lama, selama 11 tahun guys. Blanche Monnier itu dikurung pada tahun 1874 dan ini sang pengacara meninggal pada 1885. Stres ya guys ya, kekasih begitu cantik tiba-tiba hilang guys. Pada saat bucin-bucinnya hilang guys tiba-tiba guys. Selama 11 tahun menunggu tidak ada kabar juga dari kekasihnya tersebut. Nah, untungnya Jaksa Agung di Paris mendapatkan sepucuk surat dari orang tak dikenal yang akan saya translate dan saya bacakan untuk Anda ya guys ya. Isinya kira-kira seperti ini guys. Tuan Jaksa Agung, saya mendapatkan kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang seorang gadis yang terkunci di rumah Madame Monnier. Ini ngomongnya gimana ya? Madame Monnier, oke. Saya ulang guys, saya berbicara tentang seorang gadis yang terkunci di rumah Madame Monnier. Yang artinya ini ibunya ya guys ya. Madame Monnier ini ibu dari Blanche Monnier. Dalam kondisi sekarat, setengah kelaparan dan tinggal bersama sampah busuk selama 25 tahun terakhir ini. Lebih kasarnya lagi, dia tinggal bersama kotoran dia sendiri. Nah, ini aduh, saya kok merinding ya guys ya bacanya guys ya. Merinding guys. Beuh. Nah, ini orang yang mengirim surat tahu persis apa yang terjadi dengan Blanche Monnier ini. Tetapi sampai detik ini pun tidak ada yang mengetahui siapa yang mengirim surat tersebut. Nah, setelah mendapatkan surat tersebut, Jaksa Agung pun langsung bertindak dan memerintahkan polisi setempat untuk mulai penyelidikan. Namun karena keluarga Madame Monnier ini begitu terkenal dan juga mereka bangsawan dan banyak membantu lingkungan sekitar atau masyarakat di sekitar mereka, polisi pun tidak bisa langsung menghakimi Madame Monnier guys ya, atau langsung memeriksa rumahnya tersebut. Para polisi pun mulai mengitari sekitar perkebunannya dan mulai berjalan di sekitar rumahnya sampai mereka mencium ada sesuatu yang Tidak enak di hidung mereka ya, seperti bau busuk gitu. yang arahnya datang dari atas guys. Itu yang membuat polisi semakin yakin akan sesuatu terjadi di rumah tersebut. Dan mereka pun mulai mengecek rumah tersebut. Dan benar saja ada satu kamar yang sepertinya udah sangat kusam dan tidak pernah dipakai guys ya. Dan di depan pintunya itu ada gembok yang sudah sangat lama dipakai guys. Dan polisi pun mulai bertindak dan membuka secara paksa kamar tersebut. Dan voila, ditemukanlah Blanche Monnier di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan guys. Nah, kondisi di dalam ruangan tersebut pun diceritakan secara detail oleh seorang polisi yang sempat diinterview oleh media ya guys ya. Wanita itu berbaring dengan kondisi telanjang sepenuhnya di atas kasur jerami busuk yang di sekelilingnya telah terbentuk semacam kerak yang terbuat dari kotoran, daging, sayuran, ikan, dan juga roti busuk. Kami juga melihat adanya serangga-serangga yang mondar-mandir melintasi tempat tidurnya. Ya ampun. Sementara itu, udaranya sangat pengap dan baunya sangatlah parah sekali. Kami bahkan tidak mungkin lagi bisa berlama-lama di sana untuk melanjutkan penyelidikan. Waduh guys, merinding lagi guys. Membayangkan aja udah ngeri sekali ya guys ya kondisi di dalam kamar tersebut. Jadi Blanche Monnier sorry guys. Jadi Blanche Monnier selama 25 tahun ini, bayangin aja guys, tinggal di
tiduran di atas kotorannya sendiri dan juga berbagai macam serangga juga yang di sana ya guys ya. Aduh guys, merinding saya guys. Bayangin aja guys, polisinya tidak bisa berlama-lama di sana ya guys ya. Jadi mereka langsung begitu menyelamatkan Blas Monyi, melihat sekitar, tidak tahan lagi dan langsung capcus saja guys. Blas Monyi di dalam sana selama 25 tahun guys. Bayangin penderitaannya segimana guys. Ini ibunya saya tidak mengerti lagi apa yang dipikirin ibunya. Gak masuk akal ya guys ya. Sangat-sangat kejam sekali ya guys ya, dengan anaknya sendiri pula itu ya guys. Nah, Blas Monyi yang berhasil diselamatkan polisi pada saat itu telah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan guys. Berat badan Blas Monyi pada saat itu tinggal 25 kg. Dan bahkan dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri sendiri ya guys ya. Dan polisi pun segera membawa dia ke rumah sakit. Menurut laporan dari staf rumah sakit, Blas Monyi menderita gangguan kekurangan gizi yang sangat parah sekali. Nah, di sini Blas Monyi ada mengeluarkan suatu kata-kata pertama yang membuat saya sangat sedih ya guys ya di sini. Kata-kata pertama yang dikeluarin dia adalah betapa indahnya bisa menghirup udara segar lagi. Sangat-sangat sedih ya guys ya mendengar dia ngomong begitu. Jadi bagi guys yang setiap harinya menghirup udara segar harus disyukuri ya guys ya. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Sementara itu ibunya harus berurusan dengan pihak kepolisian dan juga akan dipanggil ke pengadilan. Namun sebelum keadilan ditegakkan, ibunya telah meninggal 15 hari setelah begitu banyaknya amukan di depan rumahnya ya guys ya. Jadi orang-orang di sekitar itu sangat geram sekali dengan perbuatan ibunya. Dan setiap hari ibaratnya kayak demo di depan rumahnya guys ya. Dan ibunya entah bagaimana stres mungkin atau menyesali perbuatannya, akhirnya meninggal juga ya setelah 15 hari setelah kejadian itu. Sedangkan untuk abangnya, ia didakwa dengan 15 tahun penjara karena dianggap berperan juga dalam penyekapan adiknya. Namun abangnya yang juga adalah seorang pengacara mengajukan banding atas dakwaan yang dia terima dan mengklaim bahwa ibunya lah yang bertanggung jawab penuh atas perlakuan tersebut atau tindakan penyekapan tersebut terhadap adiknya. Dan dia pun mengaku tidak pernah sekalipun membantu ataupun berperilaku buruk terhadap adiknya. Dan hasilnya abangnya pun memenangkan banding tersebut dan terbebas dari segala tuntutan hukuman. Nah, di sini saya agak bingung juga guys terhadap abangnya kenapa dia tidak dihukum ya guys ya. Kalau saya pribadi berpendapat bahwa abangnya harusnya dihukum karena dia sudah mengetahui hal tersebut tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa juga. Minimal dia bisa lapor polisi ya guys ya. Tetapi ya, saya tidak tahu juga apakah mungkin surat tersebut juga dari abangnya. Ini juga masih menjadi teka-teki ya guys ya. Tetapi kenapa mesti menunggu sampai 25 tahun ya guys ya baru dia mau bertindak? Ini menurut saya sangat-sangat salah ya guys ya. Gimana menurut pendapat Anda guys? Coba Anda tulis di kolom komentar di bawah ini guys. Saya pengen mengetahui juga komentar-komentar kalian. Bagaimana dan apa yang sepatutnya abangnya lakukan atau yang abangnya terima ya guys ya. Sementara itu kehidupan Blas Monyi setelah penyelamatan tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Karena mental dia sudah terlanjur hancur total ya guys ya. Bahkan dia didiagnosa menderita 4 penyakit mental sekaligus ya guys ya. Yaitu satunya anoreksia. Seperti yang kita tahu anoreksia itu adalah sebuah gangguan makan ya guys ya. Dan yang kedua schizofrenia itu semacam gangguan jiwa yang mengakibatkan halusinasi guys. Nomor 3, exhibitionism, yaitu tindakan seseorang yang suka memamerkan tubuh bagian vital kepada publik ya guys ya. Dan yang terakhir yang dideritanya, yang paling parah guys, yaitu penyimpangan seksual seseorang yang akan terangsang jika melihat kotoran atau feces ya guys ya. Saya juga baru mengetahui ada penyimpangan yang sedemikian ya guys ya.
Jadi kehidupan Blanche Monnier telah hancur total ya guys ya, dibuat oleh ibunya sendiri dan juga abangnya yang tidak bertindak apa-apa guys. Nah, Blanche Monnier pun harus terus dirawat di rumah sakit jiwa Blois, France sampai akhir hayatnya pada tahun 1913. Dengan sebab kematian yang tidak bisa dijelaskan guys, atau tidak tertulis di artikel manapun. So, begitu saja guys, akhir ceritanya. Ada satu hal yang masih menjadi misteri sampai sekarang ya guys ya, yaitu siapa pengirim surat kepada Jaksa Agung tersebut. Bagaimana menurut Anda guys? Siapakah itu? Yang kemungkinan cuma bisa ada abangnya ataupun juga pembantunya guys ya. Karena yang mengetahui hal tersebut hanyalah abang, pembantu dan juga pelakunya sendiri, yaitu ibunya ya guys ya. So, jika Anda mempunyai jawaban atau pendapat sendiri, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan demikian saja video saya kali ini guys. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Semoga Anda yang subscribe diberikan rezeki berlimpah ya guys ya. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. See you in next video and bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.